Haleluya, Shalom. Selamat datang kembali di channel Inspirasi Kehidupan Milenial. Kesempatan yang indah ini kita pergunakan untuk terus belajar akan firman Tuhan. Bagaimana kita hidup di dalam zaman milenial ini supaya kita semakin mengerti tanda-tanda apa yang sudah terjadi dan sudah digenapi, dan apa yang harus kita perbuat, bagaimana gambaran-gambaran orang-orang yang siap dan yang tidak siap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kesempatan yang indah ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Matius 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Judul perikop di sini adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya akan bacakan dengan cepat. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2 dikatakan 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi mereka mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Ayat selanjutnya, ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap, sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari manapun akan saatnya." Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, 10 gadis ini yang jelas sama-sama mengambil pelita. Sama-sama mengambil pelita. Pelita itu adalah firman Tuhan. Gambaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Mereka sama-sama mengambil dan memiliki. Diumpamakan sebagai gadis yang bodoh dan yang bijaksana. Yang pertama, mengapa disebut bodoh? Yang pertama, yang nomor 1 adalah mereka tahu bahwa mereka akan menyongsong pengantin laki-laki, tetapi mereka tidak menampilkan yang terbaik, tidak memberi yang terbaik, tidak membawa minyak sebagai persediaan. Karena mereka malam hari itu sama-sama menunggu. Yang kedua, mereka
tidak memiliki persiapan yang matang. Tidak memiliki persiapan yang matang. Yang ketiga, pergi waktu mencari minyak tanpa perhitungan. Mengapa saya katakan tanpa perhitungan? Karena di situ sudah ada suara berkata, mempelai sudah datang. Songsonglah dia. Tapi memang belum di hadapan mereka. Belum tiba di depan mereka. Tetapi sudah ada kabar yang mengatakan mempelai sudah datang. Songsonglah dia. Dan begitu mereka bangun, 10 gadis ini bangun, yang 5 yang memiliki persediaan minyak itu tetap menyala dan siap untuk ditambah minyaknya. Yang 5 bodoh, pelita mereka hampir padam dan tidak ada minyak untuk ditambahkan. Tidak ada minyak, tidak ada persediaan. Sehingga kesempatan itu mereka seolah-olah masih ada waktu. Masih ada waktu. Kan belum sampai di depan kita. Kan belum tiba mempelai tersebut, walaupun sudah ada berita bahwa mempelainya datang. Oke, mari kita pergi. Padahal, mengapa saya katakan pergi tanpa ada perhitungan? Itu kan sudah malam. Tidak mungkin banyak warung lagi yang buka. Tidak mungkin. Kalau warung di dekat desa itu, di tempat mereka itu tidak buka, terpaksa mereka akan pergi lebih jauh. Dan perjalanan inilah, celah perjalanan inilah antara mempelai datang, mereka pergi. Iya, mempelai datang, mereka pergi mencari minyak. Mereka pergi mencari minyak. Yang keempat, mengapa dikatakan bodoh? Pikiran mereka tidak berjalan. Pikiran mereka tidak jalan. Tidak melihat situasi dan kondisi bahwa saat itu sudah malam. Dan pasti mereka mencari minyak pasti jauh. Jadi yang pertama tadi, mereka tidak mempersiapkan diri dalam menyongsong mempelai. Yang kedua, mereka tidak memiliki persediaan minyak untuk mengisi pelita mereka. Yang ketiga, pergi tanpa ada perhitungan. Yang keempat, pikiran mereka tidak jalan. Lalu selanjutnya, bagian B, bagian yang kedua, mengapa disebut gadis yang bijaksana? Pertama, mereka membawa pelita dan minyak persediaan. Membawa pelita dan minyak persediaan. Yang kedua, tidak membagikan persediaannya kepada 5 gadis bodoh tadi. Tidak membagi, karena mereka punya perhitungan. Mereka tidak bagi karena mereka harus bertemu dengan mempelai. Dan perhitungan mereka, kalau mereka bagi, untuk kami pun tidak cukup, untuk kalian pun tidak cukup. Oleh karena itu pergilah kalian, carilah minyak, belilah di sana. Carilah tempat, warung-warung, toko-toko yang masih buka malam hari ini. Yang ketiga, mengapa disebut gadis yang bijaksana? Mereka memiliki perhitungan yang matang. Perhitungan yang matang artinya ada tanggung jawab. Kalaulah mempelai itu nanti datang jam 12,
mungkin minyak kita cukup. Tapi kalau jam 1, jam 2, jam 3, atau subuh, minyak kita tidak cukup. Oleh karena itu mereka buat persediaan yang matang. Pemikiran mereka cukup matang. Sehingga mereka disebut gadis bijaksana. Yang ketiga, mereka memiliki perhitungan waktu. Nalar mereka jalan. Perhitungan waktu, nalar mereka jalan. Bahwa mereka harus benar-benar siap sedia. Lalu selanjutnya apa yang terjadi ketika mempelai itu datang? Gadis bijaksana yang 5 orang masuk ke ruangan perjamuan dan mempelai menyuruh, tutuplah pintu. Karena mempelai sudah tiba, maka pintu ditutup. Yang kedua, apa yang terjadi ketika mempelai datang? Mempelai datang dan pintu sudah tertutup. Gadis-gadis bodoh sudah tiba dari mencari, membeli minyak untuk persediaan pelita mereka yang hampir padam. Namun pintu sudah tertutup dan sudah digembok, dikunci. Pada saat mempelai sudah tiba, waktu pintu sudah ditutup, selanjutnya apa yang terjadi? Mempelai bodoh, 5 gadis bodoh mengetuk pintu. Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tuan, Tuan, bukakan kami pintu. Firman Tuhan jelas katakan, Tuhan itu mendengar dan menjawab, enyahlah dari hadapanku. Jangan kau dekati pintu itu lagi. Aku tidak mengenal kamu. Tidak usah kau berlama-lama di pintu itu. Pergilah. Karena pintu tidak akan terbuka bagimu lagi. Waktunya sudah selesai. Waktunya sudah selesai. Terlambat sudah. Terlambat sudah kau datang padaku. Sedih. Sedih. Sedih dan sangat sedih. Inilah gambaran tentang kerajaan surga. Gereja siap atau tidak siap, Yesus pasti datang. Kristus pasti datang. Mempelai pasti datang. Dia tidak akan ulur-ulur waktu. Sebagai gereja Tuhan, sebagai mempelai Kristus, sebagai gadis-gadis Kristus, mari persiapkan diri. Pelita itu adalah kebenaran, firman Tuhan. Siap sedia, milikilah firman Tuhan setiap waktu. Bacalah firman Tuhan setiap waktu. Pada saat kita semakin banyak membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan akan menjelaskan kepada kita apa yang harus kita lakukan kalau Yesus datang kedua kali. Semakin kita banyak membaca firman Tuhan akan menjelaskan tanda-tanda yang sudah digenapi, tanda-tanda yang belum digenapi untuk kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Jadi kita bisa
lebih bijaksana. Seperti 5 gadis bijaksana tersebut mempersiapkan minyak di dalam buli-buli, yang senantiasa siap sedia berjaga-jaga. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak akan pernah ditunda. Firman Tuhan ya dan amin, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tidak satupun firman Tuhan dibatalkan, tidak satupun firman Tuhan ditinggalkan. Jika sudah tertulis demikian, ya dan amin, maka akan dilakukan sedemikian rupa. Manusia siap tidak siap, jemaat Tuhan siap tidak siap, umat Tuhan, gereja Tuhan siap tidak siap, Kristus harus datang, pasti datang. Hari, jam, waktu, minggu, bulan, tahun memang tidak diberitahukan. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat yang terakhir dari kitab Matius 25 dikatakan demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kerajaan surga akan datang tanpa diduga. Kristus akan datang tanpa diduga. Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan ini, saya sampaikan, Anda dan saya sebagai gereja Tuhan yang dipanggil dari kegelapan ke terangnya yang ajaib, mari renungkanlah firman Tuhan ini, bahwa Kristus akan tetap datang dan Kristus akan segera datang. Siap sedia atau tidak siap sedia, dia tetap akan datang. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang melek, tidak tidur. Tidak tidur. Seperti siapakah orang yang tidak tidur? Seperti gembala-gembala di padang yang sedang menjaga domba-domba mereka. Mereka tidak tidur. Mereka punya tugas untuk menjaga supaya domba-domba yang mereka jaga itu tidak ada yang pergi lari, tidak ada yang tersesat, tidak ada yang dimangsa oleh binatang buas. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, pada saat gembala-gembala di padang gurun, malaikat datang menjumpai mereka. Terima kasih, kiranya firman Tuhan ini sangat bermakna bagi persiapan hati kita semuanya untuk mengerti tentang kedatangan kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Mari kita terus bertumbuh, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan siap sedia senantiasa menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, yang tidak akan pernah ditunggu-tunggu lagi. Amin. Haleluya, haleluya.